yang utama jadilah manusia. Oke, jadilah manusia. Manusia yang berharkat ilahi karena memiliki roh yang kekal. Karena menyadari ada roh yang kekal yang harus bertanggung jawab. Amin. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi pada hari ini membahas manusia apakah engkau? Manusia apakah diriku? Jangan-jangan bukan manusia. Kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita membahas kelanjutannya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, sebut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sesungguhnya manusia bukanlah binatang. Yes. Walau tubuh alamiahnya serupa dengan tubuh alamiah binatang. Ya memang binatang cuma punya tubuh alamiah, tersusun dari bahan material dari dunia organik. Bahkan fungsi-fungsi hakikinya menyerupai fungsi tanaman misalnya, asimilasi, pertumbuhan, reproduksi, yang menjadi ciri khas semua binatang. Ditemukan juga dalam manusia. Manusia, binatang sama memiliki serupaya, memiliki kesadaran indrawi. Bukan ilahi, indrawi. Perbedaannya, manusia memiliki kehidupan spiritual, intelektual yang secara hakiki sesungguhnya tidak. Secara hakiki itu artinya sesungguhnya, sebenarnya tidak tergantung dari segala sesuatu yang material.
Mengapa? Manusia memiliki tubuh rohani, itu bedanya. Manusia punya roh, ya, yang tidak dimiliki oleh binatang yang manapun. Tidak dimiliki oleh binatang yang manapun. Ya, dan pohon yang dimanapun. Kalau ada saudara takut di pohon besar ada rohnya, ya bukan roh pohon, roh jahat yang ada di pohon, saudaraku yang kekasih. Manusia dapat menyerap pengetahuan yang baik maupun pengetahuan yang jahat dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semakin hari semakin manusia cerdik dan bijak. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki roh yang dinamis, tubuh alamiah yang dinamis. Ya, harap maklum, manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan yang dididik, digembleng untuk menjadi anak-anak Allah. Wahyu 5 ayat 6 sampai 10. Supaya saya dan saudara mengingat diri saudara, diri kita, roh saudara, roh kita waktu di surga kekal. Maka kita turun ke bumi karena Wahyu 5 ayat 6 sampai 10. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Makhluk tua-tua yang adalah roh kita, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi yang turun ke bumi adalah roh-roh saudara dan roh-roh saya. Roh saudara dan roh saya. Dan kemudian ada sang anak domba, ada malaikat terang, ada yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Itu semua turun ke bumi untuk menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah. Tadinya cuma ciptaan. Amin. Lanjut. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Yes. Lanjut. Untuk mempelajari gulungan kitab yang berisi segala tentang Allah. Ya, Allah Tritunggal, Allah kehendaknya, rencananya, hukumnya, semua ada di dalam gulungan kitab itu yang akan diajarkan oleh roh saudara, roh saya ketika pulang ke surga kekal. Kalau kita mampu dalam seleksi pulang ke surga kekal. Lanjut. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu. Ketersungkur kita dan saya dan saudara, roh saya dan roh saudara tersungkur, saudara. Lanjut. Di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Cawan emas, kecapi itu lambang dari memenangkan masalah bersama Tuhan. Cawan emas adalah harta surgawi yang dikumpulkan oleh saudara dan saya selama di bumi. Penuh dengan kemenyan. Kemenyan adalah memuliakan Tuhan Allah kita. Itulah doa orang-orang kudus. Itulah keinginan roh saya dan roh saudara sewaktu sebelum turun ke bumi. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Yes. Lanjut. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara dan saya akan atau sedang dilatih di bumi untuk menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang maha tinggi kelak kalau pulang ke surga kekal, kalau mampu pulang ke surga kekal, kalau menang sehingga kita bisa menjadi raja-raja, menjadi
imam-imam Allah yang maha tinggi saat di surga kekal kelak. Amin, siap. Saudaraku yang kekasih, binatang melakukan aktivitas seksualnya berdasarkan insting, naluri, pola-pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir. Insting binatang untuk mengembangbiakan. Bagi perkembangbiakan jenis binatang tersebut, semut ya semut, ayam ya ayam, sementara aktivitas seksual bagi manusia memiliki tujuan moral religius, membentuk mahligai perkawinan agar memiliki produktivitas ilahi di dalam rumah tangga masing-masing. Ayahnya, ibunya, suami, istri, dan seterusnya dapat bekerja sama menggapai cita-cita luhur rohnya masing-masing menjadi calon anak-anak Allah. Amin. Walau ada oknum juga manusia mengumbar insting binatangnya, mengumbar yang hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Ya, insting seksualnya diumbar seperti binatang dan kemudian membuat Allah, perhatikan, membuat Allah menyesal menciptakan manusia yang ternyata atau manusia-manusia yang semacam itu. Kejadian 6 ayat 1 sampai 6. Kejadian 6 ayat 1 sampai 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Ketika manusia itu semakin bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Yes. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Siapa saja yang disukai. Kata istri, istilah daripada mereka mengambil istri hari ini, yang ini mengambil besoknya ini, siapa saja yang disukai. Kalau istilah kini kumpul kebo. Lanjut. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Karena manusia ternyata ketika manusia cuma mengumbar nafsu, dianggap sama dengan binatang, cuma daging. Lanjut. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya. Tatkala Adam dan anak-anak cucunya masih usia ratusan sampai 900 tahun. Kemudian ketika manusia bertambah banyak dan kemudian cuma ngurusin nafsu syahwatnya, ya sudah dibatasin umurnya. Lanjut. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka cuma hidup untuk menggantengkan, menggagahkan diri, dan mempercantik diri. Itu yang terjadi pada zaman itu, dan sampai sekarang banyak yang demikian. Lanjut. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Iya, gagah perkasa itu mengurus badannya gede, tinggi, ganteng, itu aja yang diurus. Orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Oh, ternyata kejahatan nafsu binatang pada manusia disebut kejahatan. Lanjut. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Yes, menjadikan manusia di bumi. Manusia binatang. Kita letakkan pada jenis manusia binatang. Banyak juga memang tubuh alamiahnya seperti manusia, tetapi perilakunya seperti binatang. Banyak. Sesungguhnya Sang Maha Pencipta telah menciptakan aneka binatang. Untuk apa? Untuk dipelajarin oleh manusia sesungguhnya. Dari mulai dipakai sebagai ide kreasi dan referensi terhadap
kreasi, contoh helikopter ditiru tanda kutip dari capung, ya, dijadikan referensi perilaku semut yang rajin bekerja, burung merpati yang setia dan sebagainya, maupun dijadikan sekarang ini menjadi konsumsi. Binatang diciptakan Allah sesungguhnya untuk dijadikan salah satu mata pelajaran pengetahuan baik dan pengetahuan yang jahat. Walaupun ada binatang yang bentuknya seperti manusia, kera, monyet, simpanse, ya, orang hutan, tetapi mereka tetap binatang. Sampai kapanpun, ya, tidak akan berubah banyak walaupun sudah diciptakan berjuta tahun yang lalu. Kera jenis apapun tak mampu memahami perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat sampai kapanpun, ya kayak gitu perilakunya, ya, menjadi contoh untuk manusia. Tuh, ya kan, manusia yang serupa tubuh alamiahnya, serupa, ya, itu kemudian ternyata ya kalau tidak dipimpin oleh rohnya ya tetap bodoh, karena memang nggak punya roh, saudaraku yang kekasih, nggak paham perbuatan baik dan perbuatan jahat. Saudaraku yang kekasih, karena hanya rohlah yang memimpin tubuh alamiah mengetahui atau menerapkan pengetahuan yang baik maupun memilih perbuatan yang jahat dengan segala resikonya. Tetapi kalau terbalik, keliru, yaitu memilih pengetahuan yang jahat menjadi identitas atau perbuatan dalam kehidupannya, itu namanya manusia binatang. Manusia binatang menikmati kesengsaraan manusia lain, seperti dalam ilustrasi barusan tadi, yaitu bagaimana manusia-manusia menikmati kesengsaraan manusia lain, ya, mengadu domba antar manusia, mengadu manusia dengan binatang. Saudaraku, dapatkah manusia binatang berubah menjadi manusia seutuhnya? Bisa. Ya, manusia kenapa? Karena manusia bersifat dinamis. Ya, kebinatangannya dapat diubah menjadi mengubah menjadi baik karena pertobat. Kalau dia melakukan pertobatan total. Manusia binatang dibentuk sesungguhnya oleh apa yang disebut sebagai roh-roh jahat yang ada dalam diri si manusia, yang mengukir karakter buruk, mengukir kenajisan-kenajisan, mengukir absintus-absintus, itu roh jahat. Maka ketika seseorang lahir kembali, roh jahatnya diusir dari diri manusia, dosa dan kejahatannya diampuni Tuhan, dan seterusnya. Maka mereka menjadi, atau sudah ada banyak manusia Allah, kita pakai istilah itu. Ya, tentu tidak harus dicari referensinya, tanpa harus dibuktikan dengan cara apapun. Tampangnya dari luar nggak jauh berbeda. Karena ada manusia binatang yang mukanya, oh cantik, oh ganteng, oh senyumnya banyak. Saudaraku yang kekasih, setiap manusia sesungguhnya memiliki gerakan ilahi, atau kita pakai suara hati, atau apapun sebetulnya saudara terserah memakai istilahnya. Ada kehendak berbuat baik, atau ada suara batin. Ya, Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yes. Roma 7 ayat 22. Roma 7 ayat 22.
Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Di dalam batinku, di dalam mewakili rohnya, ekspresi rohnya, maka mereka suka akan hukum Allah sesungguhnya. Materi-materi ilahi semacam itu dimiliki oleh setiap manusia. Tentu saja setiap manusia berbeda-beda dalam membuka kantung hati nurani, menampung air surgawi, kan, dan mengolahnya menjadi minuman bergizi bagi rohnya, bergizi ilahi. Manusia bukanlah sekedar binatang yang berakal budi. Definisinya banyak orang demikian dan berhenti. No, not enough. Jauh daripada definisi sederhana semacam itu. Ya, Pak Matius sudah sajikan di YouTube sebelumnya tentang manusia. Ya, ada misteri nasib manusia, ada what and who am I, ada perjalanan roh manusia. Saudara cari di dalam YouTube ilahi Pak Matius, piramida iman manusia, mengapa ayahku dia, ibuku beliau, ada jati diri manusia, ada harta utama manusia. Saudara silahkan saksikan di YouTube ilahi. Maka saya hanya sampaikan garis besarnya aja. Kita mulai dari untuk menyadarkan kembali diri kita, penting difahami dan diterapkan bagi kepentingan roh saudara dan roh saya, sehingga menggapai nasib baik tubuh rohaniah maupun tubuh alamiah. Sampaikan dengan gagah ya, kita adalah manusia. Baik Anda yang percaya reinkarnasi, baik percaya teori evolusi, penganut Taurat dalam hati, penganut Taurat dan kitab para nabi, maupun pengikut jalan Tuhan. Yang utama jadilah manusia. Oke? Jadilah manusia. Manusia yang berharkat ilahi karena memiliki roh yang kekal. Karena menyadari ada roh yang kekal yang harus bertanggung jawab. Amin. 2, kita adalah manusia walau ada noktah dan racun-racun absintus yang membuat kita membinatang. Maksudnya membuat, enggak kita lah ya, membuat mereka membinatang. Mari kita kembali menjadi manusia. Manusia yang berharkat ilahi, supaya roh kita tidak menghuni dunia orang mati. Kalau meninggal supaya rohnya tidak disiksa di dunia orang mati atau di alam maut, saudaraku yang kekasih. Kita adalah manusia walau ada perilaku yang tidak baik. Dalam diri si manusia ada perilaku binatang yang mungkin saudara tiru. Mari kita buang karakter-karakter buruk kita, menyangkal diri setiap hari dan kembali menjadi manusia. Manusia yang berharkat ilahi, yang menjadi garam, menjadi terang buat banyak orang, bagi diri sendiri maupun buat banyak orang. Saudaraku yang kekasih. 4, kita adalah manusia, bukan binatang yang tidak punya roh. Kita bukan pula malaikat. Jangan-jangan meninggikan malaikat. Kita adalah manusia yang berharkat, bukan untuk disombongkan, berharkat ilahi yang lebih tinggi. Ya. Kenapa bedanya? Malaikat tidak punya tubuh alamiah. Maka memang malaikat tidak digembleng dan dididik untuk menjadi tidak dididik untuk menjadi calon anak Allah. Ya, saudara dan saya lah yang memiliki pendidikan dan penggemblengan untuk menjadi calon anak Allah. Maka kita harus dapat menyervis tubuh alamiah dan tubuh rohaniah kita agar sehat dengan memberi makanan dan minuman bergizi ilahi. Saudaraku yang kekasih, mari kita sadar jati diri
memantaskan diri di hadapan Sang Maha Pencipta. Agar apa? Agar Dia sudi menggembalakan saudara dan saya secara pribadi dengan terangnya, agar tercapai cita-cita ilahi roh saudara dan roh saya menjadi anak Allah. Apa yang harus dilakukan? Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu terang manusia. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yes, lanjut. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak Allah, maka terang ilahi itu harus mampir setiap saat di dalam kehidupan kita. Karena kita menjadi terang, cita-citanya rohnya itu apa? Lanjut. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yes. Saudaraku yang kekasih, roh kita bukan berasal dari bumi, amin. Kita udah baca tadi. Kita memang turun ke bumi untuk dididik dan digembleng oleh Tuhan, oleh Sang Anak Domba. Mari berjuang bersama agar dapat pulang ke negeri ilahi kita, negeri asal roh kita, ya, di surga kekal. Mari kita sadar jati diri agar dapat pulang ke tanah air ilahi, bukan cuma semoga, tetapi berdasarkan fakta ilahi. Saudaraku yang kekasih, tadi ada 5 poin yang berbau ikrar ya. Ya, kita adalah manusia. Yes. Biasanya saudara dan saya yang kita ikrarkan tadi adalah kebenaran-kebenaran ilahi yang harus dikunyah. Cuman maksud saya bukan hanya diikrarkan, dikunyah, ditelan bagi kehidupan kita. Jika kita tidak mempersiapkan gigi, tidak mempersiapkan lidah, mulut kita dengan baik dan sadar kunyah, ya, agar lidahnya tidak tergigit gigi sendiri tentunya, maka kita kalau enggak cuman menikmati tadi ikrar. Tapi kita harus melakukan betul-betul, kayak kita mengunyah makanan, baik lembut maupun keras, kita udah tahu bedanya. Iya kan? Karena kita memang makan, bukan hanya membaui makanan. Setelah kita sadar kunyah ilahi, saya pakai kata yang gampang aja lah, kunyah ilahi, yang mengunyah segala informasi tentang kebenaran-kebenaran, pengetahuan yang baik dan yang pengetahuan yang jahat, maka kita akan menjadi manusia Allah. Manusia-manusia yang rohnya bertaut kepada Allah, ya, dan dipakai menjadi terang oleh Dia. Semacam itulah sesungguhnya manusia yang seharusnya. Sesungguhnya seharusnya, ya, di bab saudaraku yang kekasih, garis besarnya adalah manusia Allah ialah manusia yang sungguh-sungguh mencari Sang Maha Pencipta yang menciptakan saudara dan saya. Hormat dan takut akan Allah, hormat dan takut kepada Sang Maha Pencipta merupakan ciri utama manusia Allah. Amin. Manusia Allah ialah manusia yang menyadari bahwa dirinya diciptakan lebih hebat dari makhluk-makhluk lain di sekitarnya. Lebih hebat dari tanaman, lebih mulia dari binatang yang manapun. Pasti memiliki tujuan yang luar biasa. Ya, pasti memiliki tujuan yang luar biasa dibanding dengan ciptaan yang lain. Manusia Allah mencari motivasi. Mengapa Allah menciptakan saudara dan saya, makhluk manusia, atau menanyakan kepadanya? Kita udah baca tadi, ya kan? Tapi kita tengok dulu pada waktu sebelum turun ke bumi, Wahyu 4 ayat 4. Kita tengok roh kita
sebelum turun ke bumi, sebelum berani turun ke bumi. Wahyu 4 ayat 4, dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua. Saudara dan saya itu roh kita ada di sana, disebut sebagai makhluk tua-tua. Diciptakan sejak awal penciptaan makhluk-makhluk Allah. Yang memakai pakaian putih. Memakai pakaian putih adalah makhluk yang taat kepada Allah. Dan mahkota emas di kepala mereka. Yes, punya mahkota emas, duduk di tahta. Bukan makhluk yang ecek-ecek. Bukan makhluk ecek-ecek. Perhatikan perilaku kita waktu di surga kekal. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu. Tersungkurlah ke-24 tua-tua ngapain? Di hadapan Dia yang duduk di atas takhta Di itu. hadapan Allah yang Maha Pencipta. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Yes. Lanjut. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta Melemparkan mahkotanya sebagai tunduk totalitas terhadap Sang Maha Pencipta. Itulah saya dan saudara, itulah roh saya dan roh saudara pada waktu di surga kekal. Jadi kalau sekarang turun ke bumi, harus pulang ke surga lebih baik dari itu. Maka cuma 1/3 yang kembali ke surga kekal karena tidak mampu berbuat menjadi lebih baik daripada sebelum turun ke bumi. Kan sebelum turun ke bumi jadi makhluk ciptaan. Sekarang nantinya akan menjadi anak Allah. Anak dan ciptaannya luar biasa bedanya. Saudaraku yang kekasih, lanjut. sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Ya Tuhan dan Allah kami," kor kita. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, itu saya rohani iman. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yes, itulah iman kita. Yang ketiga adalah manusia Allah ialah manusia yang menyadari bahwa dirinya memiliki sesuatu yang kekal. Roh atau apapun, tubuh rohaniah. Berbeda dengan binatang yang manapun, maka manusia Allah belajar kembali taat kepada Allah, memakai jubah putih, dan berlatih bertanggung jawab sejak dini. Karena tubuh kekalnya pasti harus mempertanggungjawabkan perbuatan ketidaktaatan tubuh alamiahnya kelak entah kapan. Intinya manusia Allah memiliki dan menghidupkan insting ilahinya yang membuatnya takut dan hormat kepada Sang Pencipta. Itu dia. Sehingga cita-cita ilahiannya menjadi anak Allah tercapai plus terlindung dari nasib buruk tubuh alamiah maupun tubuh rohaniah, masuk alam maut, masuk neraka kekal yang akan menimpanya. Manusia yang ketiga adalah manusia iblis, hampir serupa ya dengan manusia binatang. Sebaliknya manusia iblis adalah manusia yang sedikit banyak memiliki kesadaran sebagai manusia, namun satu, dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Tadi udah kita bahas sebagai manusia binatang. Tubuh alamiahnya yang fana justru menjadi sentral aktivitas utamanya, sentral keinginan dan hawa nafsunya, sehingga apa yang kekal dalam dirinya dilupakan, dimatikan sejak dini. Seharusnya tubuh alamiah ini menjadi alat tubuh rohaniah si manusia untuk belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat, untuk berlatih menggembleng tubuh alamiahnya, tubuh rohaniah supaya tumbuh dan berbuah, ya kan? Taat kepada Allah seperti yang
lebih daripada seperti kita sebelum turun ke bumi. Manusia iblis adalah dikuasai oleh iblis untuk, saking semangatnya iblis menjadi oblis, dikuasai oleh iblis untuk melawan sang pencipta. Seperti Lucifer pada waktu di surga kekal. Dimulai dengan menyombongkan kejasmaniannya. Ya, menyombongkan kecantikannya, kegantengannya, egosentrismenya, kemampuan dan kesuksesan jasmanianya dan sebagainya. Padahal tidak ada apa-apanya. Sampean siapa, pejabat apapun, sampean siapa, kekayaan apapun, nggak dibawa mati. Meninggikan dan menuhankan keduniawiannya, itu manusia iblis. Ya, Tuhannya adalah perut, Allahnya adalah akal, malaikatnya ialah emosional, hatinya berada di harta, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, padahal semuanya adalah racun yang disebarkan iblis di muka bumi, membuat dirinya merasa lebih hebat dari Yang Maha Pencipta dan tidak memerlukan Allah yang sesungguhnya. Itu ciri manusia iblis. Tidak memerlukan Allah. Gue udah kaya kok, gue udah punya surga kok. Iblis pun sangat ringan tangan untuk membantu manusia demikian. 3. Dikuasai oleh insting maut, mengajak manusia lain menuju ke neraka kekal. Manusia iblis pasti ditarik iblis untuk menjadi hamba, menjadi tentara iblis, menyembah iblis, untuk menggandeng manusia-manusia lain dengan segala bentuk tipu daya, dengan kuasa, dengan harta, dengan kemuliaan duniawi agar menjadi pengikut iblis, menyeret mereka ke dalam kerajaan maut. Dan di dalam apa yang disebut kerajaan maut, roh mereka mati tak berdaya, menuju alam maut dan kelak masuk neraka kekal. Yang terakhir adalah bekerja bagi iblis, terutama di dalam kerajaan maut tadi, ya, terutama memberitakan dunia metafisis yang digelar oleh iblis. Wahyu 13 ayat 14 sampai 18. Wahyu 13 ayat 14 sampai 18. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Itu dia, lanjut. Namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya. Diberi tanda pada tangan kanannya. Atau pada sebagai tanda bahwa dia bekerja secara jasmaniah kepada iblis, atau pada dahinya. Pada dahinya, pikiran dan akalnya, emosionalnya memiliki penyembahan, bekerja bagi iblis. Lanjut. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bilangan namanya 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Bilangan binatang itu, manusia yang termasuk dalam bilangan binatang itu. Perhatikan baik-baik. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. 666 per 1000. 2/3 dari roh manusia yang turun ke bumi
akan menghuni neraka kekal kalau mereka ikut menyembah iblis. Itu, saudaraku yang kekasih, tentu kita tidak. No way, no way. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba serahkan anak-anakmu yang terkasih yang telah mendengarkan kebenaran ini. Engkau yang melindungi dari yang jahat. Engkau yang memimpin menggembalakan anak-anakmu dan seluruh keluarganya. Supaya mereka boleh bersama-sama dengan Engkau memiliki kehidupan ilahi. Engkau yang mengembalakan secara pribadi. Sekali lagi, dalam nama Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Tuhan berkati. Salam.